Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik pelajar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan kita yang ke-14 pada hari ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita menambah wawasan pengetahuan dan dilapangkannya dada kita dan menjadi tambahan wawasan pengetahuan khususnya tentang ilmu-ilmu bahasa Arab untuk dapat diamalkan, untuk dapat diperhatikan seketika kita akan membahas ilmu-ilmu keislaman. Para pelajar, hadirin, adik-adik, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pertemuan kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita temanya adalah an-na'tu wal man'ut. Ini adalah kata sifat. Na'at sifat. Wal man'ut itu adalah yang disifati. Isim yang disifati. Mari kita lanjutkan. Na'at itu adalah sama dengan sifat. Na'at kalau dalam bahasa Indonesia adalah sifat. Pembelajaran kita ini ada dua isim atau dua kata benda yang digabungkan. Kata benda pertama, itulah isim pertama, itu disebut adalah man'ut. Man'ut itu sama dengan mausuf. Jadi kalau ditanya mausuf itu apa? Man'ut. Man'ut itu apa? Mausuf. Sama. Artinya kata benda yang diberi sifat. Dan isim kedua adalah kata sifat yang disebut dengan na'at. Jadi mana yang lebih dahulu? Man'ut dulu baru na'at. Man'utnya baru na'at. Nah, di sini kita lihat. Na'at itu sifat dalam bahasa Arab melalui penyesuaian kata benda dengan kata sifat, baik dalam sifat bilangan maupun jenisnya. Jadi kita melihat dari beberapa contoh-contoh nanti dapat kita pahami yang mana itu sifat dan bilangan, yang mana itu dalam bentuk jenis. Itu nanti kita dapat memahami dari segi al-amsilah, contoh-contoh yang ada dalam susunan kata, yang khususnya yang disebut dengan al-murakkabut tausifi, ya, al-murakkabut tausifi, susunan kata-kata yang terdiri dari man'ut dan na'at. Ya, kita lanjutkan. Nah, apabila kata benda nama diri atau nama jenis, maka kata sifat itu harus bersifat sama. Maksudnya apa? Nah, kita lihat dulu susunan kata. Rajulun kabirun. Ar-rajulu al-kabiru. Ya, rajulun artinya laki-laki dewasa. Ya, laki-laki itu besar, artinya dia sudah dewasa.
Laki-laki itu dewasa, laki-laki itu besar. Ya, ini jenisnya, jenis laki-laki itu besar. Ya. Kemudian di sini juga ar-rajulul kabiru, artinya sama juga. Laki-laki itu besar. Nah, sekini kita lihat. Yang kita harus kenal dulu, mana naatnya. Naat itu adalah kabirun. Naat itu adalah al-kabiru. Gimana bedanya kabirun dengan al-kabiru? Nah, disinilah yang harus kita perhatikan ilmu pada naat itu. Kalau kabirun itu nakirah, al-kabiru dia ma'rifah menggunakan alif lam. Jadi naat harus mengikuti man'ut. Ini dikata matbu, man'utnya. Mengikuti man'utnya. Nah, kalau man'utnya nakirah, naatnya harus nakirah. Man'utnya tidak memakai alif lam, naatnya juga tidak boleh memakai alif lam. Nah, jika man'utnya pemakai alif lam, contohnya ar-rajulu, maka naatnya juga memakai alif lam. Jadi al-kabiru. Nah, ini nggak boleh hilang. Ya, kalau naatnya nakiroh, man'utnya nakiroh. Kalau naatnya nakiroh, man'utnya ma'rifah, salah. Ya, nah, dia harus mengikuti man'utnya. Dalam hal apa? Dalam hal nakirah dan ma'rifah. Dalam hal apa lagi? Dalam hal masalah bilangannya. Kalau dia sama-sama mufrad, dia harus mufrad juga. Ya. Rajulun kabirun, dia mufrad. Ar-rajulu al-kabiru. Dia harus mufrad. Nah, di sini kita lihat ya, yang mana naatnya al-kabiru. Yang mana man'utnya ar-rajulu. Sama. Rajulun man'ut, kabirun adalah naat. Jadi kalau ditanya i'rab, yang menjadi i'rab itu sebenarnya adalah kabirun. Yang menjadi i'rab itu adalah al-kabiru. Ya. Jadi man'utnya bagaimana? Kalau kita sudah paham naat, kita harus paham man'ut. Man'utnya kita kantongi aja. Sekalipun dia tidak tertulis, ya, tapi man'utnya kita kantongi, kita sudah paham. Jika ada yang bertanya, mana naatnya? Kabirun. Mana man'utnya? Rajulun. Kalau ditanya kita sebutkan. Tapi kalau tidak ditanya, orang sudah paham. Oh, ini berarti ya dia sudah memahami. Kalau dia sudah tahu naat, pasti dia harus tahu man'ut. Kalau naatnya nakiroh, pasti dia sudah tahu man'utnya juga adalah nakiroh. Nah, kita lihat. Jadi apabila kata bendanya ganda atau jamak, maka kata sifatnya juga harus sama. Ini kita lihat, ini tadi mufrad. Ya, kita lihat mufrad. Nah, sekarang kita melihat contoh berikutnya. Nah, di sini kita lihat. Dua orang laki-laki besar itu. Dua orang laki-laki, ya. Dua orang laki-laki. Jadi mana naatnya? Kabironi. Ya, kabironi. Mana naatnya? Al-kabironi. Yang disifatinya itu ada yang mana? Ar-rajulani. Yang disifati yang mana? Rajulani. Di sini nakiroh. Dia harus nakiroh. Tidak memakai lam. Jadi kalau kita lihat, man'utnya nakiroh, naatnya nakiroh. Jika man'utnya musanna, ya, naatnya harus musanna. Nah, lihat.
Ar-rajulanil kabirani. Ini adalah naatnya. Ini man'utnya. Kalau man'utnya musanna, naatnya juga musanna. Jadi jangan coba-coba kita merubahnya. Contohnya yang salah. Contoh yang salah umpamanya rajulun kabirani, salah. Ya. Atau ar-rajulani kabirani, salah. Salahnya di mana? Oh, dia tidak digunakannya alif lam. Yang benarnya naat itu harus menggunakan alif lam. Apa sebab? Karena mengikuti man'ut. Kalau man'ut yang menggunakan alif lam, kata sandang, ya ma'rifah, dia harus sama-sama ma'rifah. Ya. Jadi jenisnya kita lihat sudah jelas di sini, bilangannya sudah tahu, sama-sama musanna. Ya. Nah, coba perhatikan lagi, ya. Di bawah rijal, rijalun kubbarun. Nah, ini sama-sama jama. Jenisnya jama, bilangannya jama. Yang mana naatnya? Kubbar. Yang mana man'ut yang disifati? Rijalun. Ya, rijalun itu yang disifati. Ar-rijalu al-kubbaru. Sama-sama ma'rifah. Ar-rijalul kubbaru. Sama-sama ma'rifah. Nah, kita lihat di sini bahwa jenisnya, ya, bilangannya dan macam-macamnya sudah nampak di sini. Kalau bilangannya, jumlahnya ada mufrad, ada musanna, ada jama. Ya, dia harus naat itu mengikuti man'ut dalam hal apa? Dalam hal jenisnya, kemudian dalam hal macam bilangannya, sama-sama mufrad dan sama-sama musanna dan sama-sama jama. Baiklah, kita lihat kembali dari awal tadi, contohnya di sini rajulun kabirun, ar-rajulu al-kabiru. Nah, kita tidak terlepas dalam mempelajari nahu shorof atau nahu, ya, kita harus memahami bagaimana cara mengi'rabkan, ya, cara mengi'rabkan. Ini sudah tertulis barisnya, ya, sudah tertulis barisnya. Kalaupun dia tidak tertulis barisnya, nggak ada yang berani kalau dia memahami tentang ilmu baris, pasti ini barisnya adalah rajulun. Barisnya rajulun, ini pasti barisnya adalah kabirun, dia adalah marfu. Nah, sekarang kenapa rajulun ini marfu? Kenapa rajulun itu marfu? Karena i'rabnya adalah menjadi khobar. Setiap khobar itu dia memerlukan mubtada. Mana mubtadanya? Mahzub, dihapuskan. Ya. Jadi kalau kita sebutkan mahzubnya apa, yang dihapuskan itu takdirnya adalah hadza. Hadza mubtada, ya, ismul isyarah fi mahalli raf'in mubtada'un, rajulun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Kalaupun kita tambah boleh saja atau tidak ditambah. Kalau kita tambah wa huwal man'un. Wa huwa man'un. Kalau tidak ditulis nggak apa-apa. Maka saya katakan tadi man'un itu di kantongnya aja. Kalau ditanya kita baru sebutkan. Yang i'rabnya apa? Sebenarnya kalau susunan murakab tausifi itu, naatnya itu sebenarnya kabirun. Kabirun itu adalah naat marfu'.
wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini contoh-contoh na'at marfu ini. Ya, na'at marfu semua. Ya. Jadi al-kabiru na'at marfu bid dhammah. Ar-rajulu menjadi khabar, ya. Mubtada mahzub, ya. Mubtada mahzub. Jadi al-kabiru adalah menjadi na'at marfu bid dhammah. Ya, baik, kita lihat lagi contohnya. Ini. Mana na'atnya? Kabirani. Al-kabirani. Marfu. Kabirani marfu. Mana man'utnya? Rajulani. Ya, tapi dia menjadi khabar. Ya, menjadi khabar. Mubtadanya mahzub. Kabirani adalah na'at marfu bil alif. Ya, wal alif wan nun fi akhirih. Li'annahu musanna. Ya, musanna. Kabirani al-kabirani na'at marfu bil alif. Kenapa bil alif? Li'annahu musanna. Nah, baik, ar-rajulani menjadi khabar mubtada mahzub. Nah, ini jenisnya musanna. Kalau ini i'rab yang jenisnya jamak. Nah, ini kita lihat jamaknya jamak apa ini? Jamak muzakkar salim tidak. Dalam kamus tidak ada muzakkar salim itu. Kalimat rijal itu. Ar-rijalu. Jamak muannas salim apalagi tidak ada alif ta, tidak ada alif ta-nya. Ini adalah jamak taksir. Lihat dalam kamus. Diambil dari bentuk mufradnya. Mufradnya apa? Rajulun. Rajulun. Ada kalanya dia bertambah dan ada kalanya berkurang. Ini bertambah dari rajulun, ada alif. Rijal. Rijalun. Ya. Nah, ini adalah namanya jamak taksir atau jama'ut taksiri. Jama'ut taksiri, jamak taksir. Taksir itu artinya pecah. Ya, jamak pecah, jamak taksir. Ya. Jadi rijal artinya lebih dari 2 orang laki-laki. Ya, laki-laki besar itu lebih dari 2 orang. Ya, orangnya gedabak besar ya. Nih. Jadi kubar dari na'at mensifati rijal itu, mensifati ya yang menjadi man'utnya rijal, ar-rijal menjadi man'utnya. Nah, sekarang mana na'atnya? Na'atnya adalah kubbarun. Kubbarun na'at marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Sama ya. Ini al-jam'ut taksir. Ar-rijal mubtada menjadi khabar mubtada mahzub. Ya, mubtadanya dihapuskan ya. Nah, ini kita perhatikan ya. Dari segi jumlah ya. Dari segi jumlah dan dari segi jenisnya ya, jenisnya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini lagi lebih lanjut ya, kata-kata dalam bentuk perempuan ya muannas itu memiliki kata sifat perempuan. Bagaimana sifat perempuan itu ditandai dengan ta'u marbutah. Ini tandanya. Nah, kita lihat di gambarnya seperti ini. Tulisan Arabnya at-ta'ul marbutatu. Ya, ta ya marbutah. Nah, kita lihat di sini. Contoh. Ini yang khusus untuk muannas. Bintun.
Ini mufrad. Shariratun. Ya. Artinya seorang gadis kecil. Mana naatnya? Shariratun. Ya, ini sama-sama nakirah. Sama-sama nakirah. Jadi jenisnya nakirah, ya. Jenisnya sama-sama nakirah, kemudian sama-sama muannas. Sama-sama mufrad, tunggal. Jadi kalau ditanya mana naatnya? Shariratun. Mana man'utnya? Bintun. Jadi bintun ini kalau kita i'rabkan, dia menjadi khobar. Khobar mubtada mahzub. Ya, mahzub dihapuskan. Apa takdirnya? Hazihi. Boleh. Hazihi. Ya, bintun shorira. Jadi naatnya adalah shoriratun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Ini sama i'rabnya, ini sama, ya. Al bintu khabar mubtada mahdzuf, as-shorira adalah menjadi naat marfu bid dhammah. Nah, ini sama-sama jenis ma'rifah, ini sama-sama dengan nakirah, ya, sama-sama nakirah. Tapi dia adalah tergolong muannas. Kemudian tergolong lagi kepada muannas itu, ya, kalimat bintan. Bintani shaghiratani. Nah, ini kan sama-sama nakirah, ya. Sama-sama nakirah dan sama-sama musanna. Dua orang gadis kecil. Kecil. Jadi mubtada'nya mana? Mana khabarnya? Bintan. Mana man'utnya? Bintan. Nah, ya. Khabar ini adalah man'ut ini, ya. Tapi man'utnya kita kantongi aja, ya. Jadi kalau ditanya mana lebih dahulu i'rab itu khabarnya atau man'utnya? Ya khabarnya. Ya. Manakah lebih dahulu man'utnya atau na'atnya yang menjadi i'rab? Ya na'at. Kalau kita sudah paham na'at pasti paham man'ut. Nah, itu kunci, itu kata kunci itu. Jadi shaghiratani ini adalah menjadi na'at marfu. Ya, na'at marfu wa alamatu raf'ihi al-alif wan nun fi akhirih li'annahu musanna. Karena dia adalah musanna. Jadi sama-sama nakirah. Ini sama-sama ma'rifah, ya. Sama-sama ma'rifah menggunakan alif lam, as-shaghiratani memakai alif lam. Jadi tidak boleh timpang, tidak boleh tak sama. Contohnya yang tak sama itu apa? Umpamanya bintani as-shaghiratani, tak sama. Di sini nakirah dibuatnya. Di sini ma'rifah. Dia harus sama-sama menggunakan alif lam, sama-sama ada kata sandang. Kalau di sini tidak ada alif lam, di sini jangan buat alif lam. Jadi kalau umpamanya dibuatnya sini al bintani shaghiratani, salah. Atau jumlahnya berbeda pula. Bintun shaghiratani, salah. Nah, ini kita harus berhati-hati, ya. Dia harus sama-sama mufrad, sama-sama musanna, sama-sama jamak, kemudian sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah. Jadi na'at wajib mengikuti man'utnya, ya, mengikuti man'utnya dalam hal i'rab sebelumnya, ya, bentuk-bentuk sebelumnya. Nah, perhatikan gadis-gadis kecil. Nah, ini kan jamak muannas salim. Jamak muannas salim
Mufradnya bintun, bintani, banatun. Dia jamak muannas salim. Lebih dari 2 orang. Shaghiratun, ini naatnya. Ya. Jadi naat mengikuti man'ut. Coba lihat man'utnya. Ada alif lam? Tidak ada. Naatnya ada alif lam? Tidak ada. Benar. Itu benar. Ya. Jadi dia mengikuti jamak sama-sama jamak. Muannas salim sama-sama muannas salim. Ya. Jadi kalau man'utnya muannas salim, naatnya harus jamak muannas salim. Begitu juga seterusnya al-banatu. Ya, jamak muannas salim. As-shaghiratu jamak muannas salim. Arti jamak yang menunjukkan perempuan. Nah, al-banatu as-shaghiratu. Jadi jangan salah ya, jangan salah menggunakan naat itu, jangan salah dalam mengikuti man'utnya. Lihat man'utnya. Kalau dia nakirah, dia dalam nakirah. Kalau man'utnya mufrad, dia harus mufrad. Kalau man'utnya musanna, naatnya harus musanna. Nah, dan begitu juga dengan jamak. Jadi dia sama ya, sama-sama mengikuti sebelumnya. Yang sebelumnya itu apa? Man'utnya. Ya, kita lanjutkan. Ini kaidah ini sangat penting. Ini kaidah ini sangat penting. Tak boleh lari dari kaidah. Kalau kita mempelajari ilmu nahu, kaidah itu sangat penting yang harus kita pahami. Apa itu na'at? Di sini dikatakan an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Naat itu, sifat itu, bagaimana sifat? Mengikuti man'ut. Tabi'un lil man'ut. Ini harus patuh. Mengikuti man'ut. Sifat harus mengikuti mausuf, sama. Dalam hal apa yang diikuti itu? Ini dia. Fi raf'ihi, keadaan rafa. Tadi sudah kita i'rabkan rafa ya. Wa nasbihi, nanti kita lihat contohnya. Dalam keadaan nasabnya, mansubnya. Wa khabdihi, khabdun, jarnya. Ya, khabdihi, dalam keadaan majrurnya. Wa ta'rifihi, ma'rifahnya. Wa tankirihi, dan nakirahnya. Ini kaidah. Jadi ingat, an-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Ya, kita lanjut. Di sini ada bagannya, lihat. An-na'tu. Ada 3. Dari definisi tadi, kaidah tadi kita keluarkan di sini bagannya. Dan ada contohnya. An-na'tu al-marfu'. Ya, ada an-na'tu al-mansubu. An-na'tu al-majruru. Naat itu ada terbagi 3. Ada naat marfu', ada naat mansub, ada naat majrur. Nah, sekarang kita lihat dulu. Qama Zaidun al-aqilu. Nah, ya. Ini jangan salah baris ya. Qama Zaidun al-aqilu. Sekarang yang mana marfu'nya? Yang marfu'nya kita lihat naatnya dulu. Mana ya? Aqilu, al-aqilu. Ya. Nah, kenapa baris dhammah? Kenapa baris depan? Karena dia mengikuti man'ut. Man'utnya apa? Zaidun. Ya,
Zaidun. Nah, kita lihat Zaidun ini adalah nama insan, nama manusia. Ya. Kenapa tidak pakai alif lam? Oh, tidak boleh. Nggak boleh pakai alif lam. Jangan pula az-zaidu, ya. Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Artinya apa? Zaid yang cerdas itu. Ya. Zaid yang cerdas itu berdiri. Jadi kata-kata cerdas itu kan sifat. Sifat siapa? Sifat si Zaid. Jadi kalau begitu man'utnya Zaid. Jadi kalau man'utnya marfu, naatnya harus marfu. Jadi tidak boleh berubah baris. Qama Zaidun al-akila. Tak boleh. Dia harus marfu. Qama Zaidun al-akili. Wah, salah lagi, tak boleh. Ya. Atau dibuatnya lagi tanwin. Qama Zaidun al-akilun. Wah, lebih salah lagi. Tak boleh. Dia boleh tanwin. Tak boleh pakai tanwin. Dia ma'rifah. Ya. Jadi mari kita i'rabkan. Qama fi'lun madi mabniun 'alal fathi min atas fathah. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Kalau kita i'rab panjang lagi, Zaidun fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa al-man'ut, dan dia adalah man'ut. Jadi man'utnya ini sebenarnya lebih utama i'rabnya itu fa'il dulu, ya. Fa'il wa huwa man'ut, ya. Jadi simpan ajalah man'utnya itu, simpan saja. Man'utnya marfu. Kenapa fa'il? Ya, fa'il itu marfu. Al-aqilu adalah na'at marfu. Al-aqilu an-na'tul marfu' wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih annahu ismul mufrad. Nah, ini namanya na'at marfu. Yang na'at yang mana? Al-aqilu. Nah, sekarang kita lihat na'at yang kedua adalah na'at mansub. Mana na'at mansubnya? Al-aqila. Nah, jadi kalau dia mansub, barisnya baris fathah. Baris fathah. Ya, baris di atas. Nah, kita lihat Zaidan ini ada si Zaid. Zaid nama orang. Ya, nama orang. Dia menjadi man'ut. Dia mansub. Kenapa dia mansub? Dia menjadi maf'ulun bih, maf'ul. Nah, kita lihat i'rabnya dulu, ya. Ra'aitu fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini dah tu-nya ini fa'il. Ya, tu-nya menjadi fa'il. Pelaku. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Makanya Zaidan tak boleh dibaca Zaidun. Kalau ini Zaidun fa'il, Zaidan menjadi maf'ulun bih, ya. Inilah man'ut. Kalau ditambah nanti wa huwa al-man'ut, wa huwal man'ut, al-aqila na'at mansub. Kalau i'rab singkatnya, al-aqila na'tul mansub bil fathah. Al-aqila kalau kita i'rab panjang maf'ul. Al-aqila adalah na'at mansub, an-na'tul mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul
mufrad. Nah, kita lihat di sini. Ini ada na'at mansub. Kalau na'at majrur, kita harus kenal dulu. Baris majrur itu apa? Kasrah. Kan beda ini. Al-akili. Ini al-akila. Ini al-akilu. Beda-beda. Kalau al-akilu marfu, al-akila mansub, al-akili majrur. Kenapa dia majrur? Lihat man'utnya. Oh, rupanya man'utnya itu ada huruf ba, huruf jar. Ada khobdun di sini. Ini khobdun nih. Ya, khobdun. Bi. Bi zaidin. Bi alba. Ya, harfu jarrin. Zaidin. Ismun majrur bil kasrah. Marartu fi'il wa fa'il. Tu-nya fa'il. Maka bi zaidin jar majrur. Ini na'at, ini man'ut. Karena man'utnya kasrah, karena dia adalah jar majrur, maka na'atnya harus kasrah. Al-akili. Jadi tidak boleh kita merubah barisnya. Apa artinya? Marartu, saya berpapasan dengan Zaid yang cerdas itu, ya. Yang cerdas itu. Ini kata sifatnya, sifat al-akil, ini ada kata sifat al-akil, ya. Nah, jadi dapat kita ambil pemahaman di sini, na'at itu ada na'at marfu, ada na'at mansub, ada na'at majrur. Ini sesuai dalam kaidah tadi. Ya, jadi na'at itu mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya adalah marfu, na'atnya marfu. Kalau man'utnya mansub, na'atnya mansub. Kalau man'utnya majrur, na'atnya harus majrur dengan baris kasrah. Ya, ini harus dipahami betul-betul ya, dikaji ulang. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah ini perlu. Pola timbangan kata sifat ya. Kata-kata sifat ini bisa dijadikan na'at. Cuman kita cari nanti susunan kata-kata yang lain sehingga dia bisa menjadi contoh kalimat. Ya. Jadi waznun dari timbangannya. Untuk menjelaskan kata-kata sifat yang menyatakan kondisi. Nah, kita lihat ya. Ya. Nah, ini sodik. Fa'il. Ya. Fa'il. Sodikun. Adilun. Jahilun. Ini bisa menjadi na'at. Ya, bisa menjadi na'at. Nah, kalau umpamanya tadi kita lihat ya. Contoh sebelumnya tadi al-akil ya. Nah, ini timbangannya al-akil tadi. Coba lihat. Al-akil. Al-akilu fa'ilun al-fa'ilu. Nah, ini adalah pola timbangan. Qoma Zaidun al-akilu. Qoma Zaidun al-akilu. Qoma Zaidun al-akilu. Nah, ini kata-kata fa'ilun. Akilun. Ya. Jadi kalau yang jujur ini kata sifat. Ja'a rajulun shadikun. Nah, ini dia. Ya. Ja'a rajulun shadikun. Ja'a rajulun adilun. Ja'a rajulun jahilun. Nah, bisa. Ya, dia bisa menjadi na'at. Ya, jadi kata-kata sifat ini kita ambil dia untuk dijadikan susunan kata-kata sehingga dia bisa menjadi na'at. Jadi di sini kalau ada shadikun adilun jahilun, dia adalah na'at an-na'tul marfu' ya, na'at marfu'. Ya, azimun. Nah, ini timbangannya fa'ilun. Ya. Walahum azimun. Ya, ada ya. Ada kata-kata
eh, walahum dalam Al-Qur'an ya, walahum azabun azim. Ya. Walahum azabun azim. Jadi kata-kata azimun ini setimbangan dengan fa'ilun. Ya, bagi mereka diazab, azab yang besar, azabun azim. Ini jadi naat. Mana maksudnya azabun? Ya, azabun. Kenapa marfu? Oh, dia mengikuti man'ut. Ya. Qadirun marfu. Ya, qadirun. Nah, kabirun. Nah, tadi sudah ada contoh ya. Kalau umpamanya rajulun kabirun ya. Rajulun kabirun. Laki-laki besar ya. Laki-laki besar. Jadi timbangan fa'il ini ya bisa menjadi dia menjadi sifat. Ya, kata-kata sifat. Kita lihat lagi ada zolumun, jahulun. Ini artinya sangat menindas. Jahulun sangat bodoh. Ini bisa buat nanti kata-kata sebelumnya. Sehingga zolumun ini menjadi naat. Jahulun menjadi naat. Nah ini juga bisa dirubah. Nanti bisa menjadi naat mansub. Bisa menjadi naat marfu. Dan bisa menjadi naat majrur ya. Nah, kita lihat selanjutnya lagi. Rahman, Fa'lan. Nah, ini contohnya dalam Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sangat pengasih. Rahman ini menjadi naat yang mensifati Allah lafzul jalalah. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Ar-Rahman fa'lan ya. Rahman ini adalah kata sifat ya, sifat Allah. Bismillahirrahman ya. Jadi dia adalah menjadi naat ya. Ar-Rahman adalah menjadi naat ya, naat. Naat lafzul jalalah ya. Naat lafzul jalalah. Rosban marah, atasan haus, zalan jengkel. Nah ini kita cari contoh-contoh kalimat sehingga kita bisa menjadi naat. Nah kita lihat lagi contoh lagi mungkin masih ada fa'alun. Timbangan fa'alun ini contohnya jabbarun, pemaksa. Khayyat, tukang jahit. Contohnya ja'a rajulun khayyat. Laki-laki itu disifati. Nah, disifati. Bagaimana sifatnya? Oh, dia adalah tukang jahit. Jadi tukang jahit ini adalah naat. Ya, naat. Rajulun menjadi man'ut. Ya. Jazzar, tukang daging ya. Tukang daging artinya potong daging ya. Jazzarun tukang daging. Tobbahun tukang masak. Ya, tukang masak. Kemudian bakalun ya. Bakalun penjual sayur-sayuran. Penjual sayur-sayuran. Nah, ini digunakan bisa untuk menjadi naat. Ya. Naatnya setentang dengan kata-kata sifat ya sesuai dengan wazan timbangan fa'al. Berikutnya masih ada lagi, alhamdulillah selesai ya. Jadi sampai sinilah pelajaran kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai ke-14 sudah selesai dan diharapkan kepada adik-adik semuanya ya. Kita ulang-ulang kembali, dibaca ulang dan diperhatikan dengan cermat sehingga kita dibantu Allah. Ya, Allah akan membantu kita untuk memahami pelajaran bahasa Arab ini. Kalau kita ada hati kita memang semangat serius, ya bahasa Arab ini tidak sulit ya, tidak sulit. Tidak sulit.
Jadi kalau ada orang mengatakan nahu sorob itu sulit, tidak benar ya. Tapi kalau dia diperhatikan, Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Jadi tujuan pembelajaran bahasa Arab ini untuk memahami, membahas kitab-kitab kuning ya, membahas kitab-kitab yang tidak ada barisnya dan mengkaji kandungan-kandungan yang ada dalam kitab-kitab tersebut, di mana kitab-kitab itu adalah membahas tentang ilmu-ilmu keislaman. Umpamanya ilmu tafsir, fikih, dan sebagainya ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman, sehingga bertambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam. Sehingga kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, cerdas, dan punya misi tersendiri untuk mengagungkan kalimah-kalimah tauhid, kalimah-kalimah Allah. Mudah-mudahan kita menjadi muslim, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.